Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini bertema iman dan budaya. Firman Tuhan yang mendasari tema pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Setelah kita membaca kitab Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama hingga yang ke-16, harus kita akui bahwa setiap kita itu tumbuh di suatu budaya. Budaya itu mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari. Contohnya saya lahir dan hidup di Jawa. Otomatis nilai-nilai Jawa melekat pada saya. Selain itu, kehidupan saya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kekristenan, di mana nilai kekristenan dan budaya itu saling berkaitan. Contohnya nilai kekristenan, kerukunan, kebersamaan, cinta kasih, dan lain sebagainya. Lalu masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kekristenan menyikapi budaya? Contohnya, bolehkah orang Kristen berdoa di makam? Bolehkah orang Kristen melakukan selamatan dan lain-lain? Merenungkan hal ini, Tuhan memberikan pencerahan kepada kita melalui kitab yang kita baca tadi, yaitu mengenai kisah Petrus. Petrus itu seorang Yahudi, dan Petrus mengatakan Injilnya kepada orang Yahudi. Lalu suatu saat pada saat Petrus berada di Yunani Romawi, Petrus mengalami masalah, yaitu Petrus harus menghadapi orang yang semuanya bukan orang Yahudi. Nah, ada seorang yang bernama Cornelius. Nah, Cornelius ini bukan seorang Yahudi atau kita sebut non-Yahudi yang tertarik kepada kekristenan, di mana Cornelius ini tidak mau menjadi bagian dari orang Yahudi. Nah, di sini Petrus mengalami kebingungan. Nah, pada saat Petrus mengalami kebingungan, ia mendapatkan penglihatan di mana ada kain besar yang keempat sudutnya terdapat berbagai jenis hewan yang dianggapnya haram. Nah, di situ Petrus disuruh untuk memakannya. Lalu Petrus bingung. Nah, lalu penglihatan itu memberikan pemahaman baru kepada Petrus, bahwa Petrus harus terbuka terhadap semua budaya. Merenungkan hal ini tentu mendorong kita untuk terbuka terhadap budaya di sekitar. Dan kita juga harus menyadari bahwa budaya itu berubah dan berkembang setiap saat. Kekristenan yang dulu masuk dari bangsa barat, lama-kelamaan kekristenan itu menyatu dalam budaya sekitar. Namun juga harus disadari kekristenan itu berkembang dan bertumbuh di budaya setempat. Contohnya nih, GKJ ini berupaya untuk hidup berdampingan
bahkan menggunakan unsur-unsur budaya Jawa. Contohnya, pada saat ibadah menggunakan bahasa Jawa. Lalu iringannya yang menggunakan gamelan. Lalu waktu khutbah itu menggunakan pementasan wayang. Di sisi lain ada juga pelayanan pada saat orang itu persekutuan doa orang meninggal. Lalu persekutuan doa untuk memasuki rumah baru dan lain-lain. Nah, tetapi dalam hal itu harus sesuai dengan pesan-pesan Injil. Dalam masa pandemi ini, pada kehidupan bergereja sangatlah berubah, yaitu pada biasanya kita beribadah secara offline atau secara langsung di gereja. Lalu pada saat pandemi ini berubah, harus menjadi online menggunakan media sosial yang ada. Nah, meskipun begitu, nilai Injil dan budaya masih dapat hidup berdampingan. Nah, di sini gereja juga perlu kritis ketika ada nilai-nilai budaya yang mengingkari kemanusiaan dan mengingkari ketidakadilan, atau nilai ketidakadilan itu adanya ketidakadilan bagi kita. Disinilah gereja harus mengkritisi, misalnya ketidakadilan terhadap perempuan, poligami, dan lain-lain. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.